Bab 1441. Kediaman Raja Perang. Erik hanya fokus dalam proses kultivasinya dan waktu berlalu begitu cepat. Pada keesokan harinya, Erik masih menjalani proses kultivasi. Saat ini, Dennis yang berada di perkumpulan para tetua itu mulai merasa marah. Setelah tiba di perkumpulan pada tetua keluarga Qin pada pagi ini, Dennis baru saja mendapat informasi kalau acara yang telah ia persiapkan untuk Erik mengalami masalah. Paman kedua, apa maksud kamu? Sebelumnya aku sudah berkata kepadamu untuk mengadakan acara kepulangan adik keempatku dan sekarang kamu malah berkata tidak bisa. Pada ruang rapat keluarga Qin, Dennis menatap Filbert dengan penuh amarah. Dennis, kenapa kamu bersikap marah seperti ini? Filbert mengerutkan keningnya dan berkata, kamu juga tahu kalau acara keluarga Qin dan klan Barbarian akan segera dimulai. Hari ini juga merupakan hari di mana beberapa klan Barbarian akan masuk ke dalam kota kekaisaran. Jika keluarga Qin tidak mengadakan sebuah acara penyambutan, bukankah itu sangatlah tidak sopan? Aku tentunya tidak melarang kamu untuk melakukan hal ini. Namun paman kedua, kamu harus tahu kalau malam ini merupakan malam di mana aku ingin merayakan kepulangan adik keempat. Aku bahkan sudah memberitahu hal ini kepada seluruh anggota keluarga Qin dan seluruh dinasti Qin. Kamu malah melakukan ini dan apa yang harus aku katakan kepada adik keempat nanti? Tanya Dennis sambil memegang lehernya sendiri. Dennis, apakah kamu tidak tahu mana yang lebih penting di antara adikmu dan klan Barbarian? Di dalam perkumpulan para tetua, salah satu tetua berkumis panjang pun melototkan matanya. Jika hubungan keluarga Qin dan klan Barbarian ini hancur karena adikmu, apakah kamu sanggup untuk bertanggung jawab? Jangan lupa kalau dulunya keluarga Qin telah mengorbankan begitu banyak nyawa hanya untuk berdamai dengan klan Barbarian. Benar, Dennis, jangan merasa kalau kami sedang mempersulit adikmu. Malam ini, semua orang harus meninggalkan urusannya dan harus datang untuk menyambut klan Barbarian, kata Filbert. Beberapa tetua lainnya juga menganggukkan kepala mereka dan mulai menasihati Dennis. Dennis hanya mengerutkan keningnya dan tidak memberi respon apapun. Dikarenakan tingkat kultivasi Erik masih menjadi sebuah misteri bagi keluarga Qin, maka para tetua keluarga Qin hanya menganggap Erik sebagai seorang manusia biasa. Dennis juga tidak bisa berkata apapun setelah mendengar perkataan para tetua ini. Namun, bagaimanapun akulah yang duluan mengumumkan hal ini. Jika aku mengganti hari, maka keluarga Qin pastilah akan dipermalukan di luar sana. Ayahku adalah sosok yang mengatasi kekacauan di area Xinjiang Utara dan anaknya malah bertindak sembarangan seperti ini, kata Dennis sambil menghela nafas. Tentunya tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Filbert tersenyum dan berkata, aku sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Kedua acara ini tidaklah bertolak belakang dan bisa diadakan bersamaan. Kita boleh menyambut klan Barbarian terlebih dahulu dan menyambut kepulangan Erik di tengah-tengah acara tersebut. Ini juga bukan merupakan hal yang buruk. Dennis lalu berpikir sejenak. Dennis tidak menyangka kalau kedua acara ini akan diadakan dalam hari yang sama. Tentunya kedua hal ini sengaja dilakukan oleh Filbert, namun dia tidak mengakuinya. Dennis juga tidak bisa berkata apapun setelah mendengar perkataan para tetua. Dennis, pikirkanlah dengan baik. Jika kamu tidak mengumumkan hal ini kepada semua orang, maka ini sama saja kalau acara penyambutan klan Barbarian akan ditunda. Ini juga bukan merupakan hal baik bagi adikmu. Apakah tidak ada cara lain? Tanya Dennis. Cara apa yang bisa kamu pakai? Para anggota klan Barbarian itu harus disambut dengan acara yang meriah. Apakah kamu ingin mengumumkan hal ini pada tengah malam? Kata Filbert sambil menggelengkan kepala. Baiklah, aku akan memikirkannya terlebih dahulu. Dennis lalu pergi dengan perasaan yang murung.
Pada kota kekaisaran, terdapat begitu banyak bangunan mewah selain kediaman keluarga Qin. Keluarga Qin sudah memiliki kekuasaan sejak dinasti Qin berdiri pada puluhan ribu tahun yang lalu. Selain kekuasaan internal, keluarga Qin juga membutuhkan bantuan dari klan-klan lainnya. Pada kota kekaisaran ini, selain tanah leluhur keluarga Qin, juga terdapat sebuah area yang menjadi pusat perhatian semua orang, yaitu Istana Raja Perang. Di bawah pimpinan Kaisar Qin, Raja Perang menjadi sosok yang sangat menonjol dan juga menjadi seorang penolong yang paling berguna. Sosok Raja Perang yang bernama Zheng Liang itu juga ikut dalam peperangan yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Pada taman Istana Raja Perang yang hening, di lantai atas, Cindiana Liang mengenakan gaun panjang yang sangat tipis. Dia lalu bangkit berdiri dan bentuk tubuhnya yang seksi itu terlihat sangatlah jelas. Semua orang yang melihat bentuk tubuhnya saat ini pastilah akan terpesona. Cindiana lalu berjalan ke sisi jendela dan menatap sungai kecil yang ada di luar jendela dan juga hutan bambu yang sangat tenang. Dirinya terlihat begitu tidak bersemangat saat ini. Pada tangannya terdapat sebuah batu giok kuno yang sangat cantik. Cindiana hanya memegang batu giok tersebut dengan wajah yang sedikit memerah. Dia tidak akan melupakan sosok Erik yang muncul di Laut Hantu dan menolongnya dari serangan para hantu yang menyeramkan itu. Cindiana, kenapa kamu terlihat begitu kehilangan konsentrasi? Ketika Cindiana sedang memikirkan hal itu, pintu kamarnya seketika terbuka dan Zheng pun berjalan masuk ke dalam. Ayah, kenapa kamu memiliki waktu luang untuk pulang? Cindiana segera menyimpan batu giok itu setelah menyadari keberadaan ayahnya. Wajahnya terlihat sedikit memerah seperti baru saja melakukan sesuatu kesalahan. Masalah di Xinjiang Utara telah selesai dan aku pun memutuskan untuk pulang 1 hari lebih awal. Namun aku tidak menyangka kalau aku akan mendapatkan informasi yang begitu heboh setelah aku pulang. Zheng lalu beranjak duduk dan Cindiana pun duduk di sisinya. Terdapat sosok jenius di keluarga Qin dan sosok itu merupakan putra keempat dari Kaisar Qin dan juga merupakan kakak keempat dari Nana Qin. Bukankah sebelumnya kamu merasa penasaran mengapa Nana dipanggil dengan panggilan adik perempuan kelima? Inilah jawabannya. Nana pastilah merasa senang atas kepulangan kakak keempatnya, kata Cindiana dengan sedikit terkejut. Umur Nana dan Cindiana tidaklah berbeda jauh dan tentunya mereka merupakan teman yang sangat akrab. Cindiana juga tahu kalau Nana sering membahas hal tentang kakak keempatnya. Benar, istri Kaisar Qin telah meninggal sejak awal. Namun semua anaknya begitu menghargai hubungan kekeluargaan. Meskipun bocah itu bukan merupakan saudara kandung mereka, namun aku bisa merasakan kalau Dennis dan Nana begitu menganggap penting sosok adik keempat tersebut. Zheng tentunya tidak akan menceritakan rahasia keluarga Qin kepada putrinya. Dia hanya memilih beberapa hal yang layak untuk diceritakan saja. Namun Cindiana merasakan adanya hal yang tidak beres setelah mendengar hal ini. Apakah sang ayah memiliki pemikiran lain? Ayah, untuk apa kamu menceritakan begitu banyak informasi tentang kakak keempat dari Nana kepadaku? Haha, aku tidak mampu berbohong darimu. Zheng lalu tersenyum dan kembali berkata, Cindiana, meskipun kamu terlahir di keluarga Raja Perang dan memiliki banyak keuntungan, namun kamu tetap saja memiliki sedikit kerugian, yaitu kamu tidak boleh menikah dengan seseorang yang tidak memiliki kedudukan. Kakak keempat dari Nana itu sangatlah cocok dengan kriteriaku. Oleh karena itu, aku berencana untuk memperkenalkan pria itu padamu. Ayah, dari pria-pria yang kamu perkenalkan kepadaku selama ini, pria mana yang tidak kamu sukai? Kata Cindiana dengan tidak berdaya. Ini berbeda, aku benar-benar menyukai bocah itu. Lagi pula bocah itu memiliki kemampuan yang hebat. Jika kamu bisa menjalin hubungan dengannya, maka ayah akan merasa begitu senang, kata Zheng. Cindiana,
Aku pernah berkata kalau dulunya aku sempat dikejar oleh musuh dan hal itu menyebabkan ibumu meninggal. Saat ini, aku juga masih ikut berperang dan mungkin saja suatu saat nanti aku akan meninggal. Aku tidak peduli jika istana Raja Perang ini jatuh. Namun aku tidak ingin kamu ditindas setelah aku meninggal nanti. Ekspresi wajah Zain terlihat begitu murung saat ini. Bersambung.